dari yang paling kiri, siapa namanya? Oh, nama saya Santi. Oh, Santi. Santi, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, selanjutnya Nama saya Octavia. Octavia. Octavia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Selanjutnya yang terakhir, Nama saya Andriana. Adriana, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Ibu. Tapi aku agak flu Bu. Oh iya, juga lagi sulit ini pancaroba ya, perubahan cuaca. Di sini kakak ingin mengajar tentang akidah akhlak. Siapa yang udah pernah belajar akidah akhlak? Saya. Udah pernah semuanya. Nah, materi pokoknya kita akan membahas 3 materi pokok. Yang pertama ada LGBT, yang kedua adalah hak kepada orang tua, dan yang ketiga meninggalkan sholat. Sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Triani Muzakia, bisa dipanggilnya Kak Zakia. Tempat tanggal lahirnya di Bogor, 5 Januari 2002. Umurnya sekarang 20 tahun. Asal instansinya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Program studinya Pendidikan Agama Islam semester 6. Alamatnya di Jalan Ciwaringin 2 nomor 22. Sekolah dasarnya di STM Pabrik S. Siapa yang tahu STM Pabrik S? Tahu gak? Pernah dengar gak STM Pabrik S? Enggak. Ya. STM Pabrik S itu bukan SD dari pabrik S, bukan ya, tapi di samping S Pabrik S. Nah, sekolah menengah pertamanya SMP Negeri 2 Bogor, dan sekolah menengah atasnya di SMA Negeri 9 Bogor. Gitu ya adik-adik. Nah, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama kita harus memahami apa itu LGBT. Yang kedua, memahami dampak negatif LGBT. Yang ketiga, memahami perbuatan durhaka kepada orang tua. Dan yang keempat, memahami dampak perbuatan durhaka kepada orang tua. Dan yang terakhir, memahami dampak meninggalkan sholat. Dalil Al-Quran tentang LGBT. Siapa yang bisa membacakannya? Oh, Santi bisa. Tolong bacakan Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Famanit betawo waro adzalika fa aulaika humul adun. Artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Mu'minin ayat 5-7. Nah, di sini kakak ingin menulis dalilnya dulu ya. Nah,
Indonesia, dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Ya, kita udah ada pasangan kita itu laki-laki dengan perempuan, perempuan dan laki-laki, kok masih ada yang menyukai sesama jenis gitu ya. Kita masih bingung, itu perilaku yang menyimpang. Selanjutnya, nah, lesbian ada. Lesbian itu pasangan perempuan dengan perempuan. Wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sama sejenisnya atau disebut sebagai wanita yang homoseksual. Homoseksual ini mencakup ada lesbian dan gay. Gay itu yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Kalau tadi perempuan dengan perempuan, sekarang laki-laki dengan laki-laki yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai laki-laki yang homoseksual. Selanjutnya ada biseksual. Biseksual ini bisa menyukai dua orang. Biseksual ini bisa menyukai dua orang, yaitu mempunyai sifat atau dua jenis kelamin. Bisa menyukai laki-laki atau perempuan, tertarik kepada kedua jenis kelamin baik laki-laki ataupun perempuan. Dan yang terakhir transgender, yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Orang transgender kadang-kadang disebut transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk mengubah alat kelaminnya. Siapa sih yang kalian tahu yang sudah merubah alat kelaminnya sebagai transgender? Cinta Luna, ya. Dia itu sudah merubah kodratnya yang tadinya laki-laki menjadi perempuan. Salah satu dosa besar ya. Dalam khazanah ilmuwan Islam ada beberapa istilah yang berkaitan dengan LGBT, yaitu sihak. Dalam bahasa Arab, sihak itu artinya lesbianisme, yaitu liwat. Liwat itu homoseksual. Dan tahanut starajul, perilaku seperti banci atau tomboy. Dan lesbianisme akan merujuk pada sihak, merujuk pada liwat. Liwat itu adalah termasuk ke dalam kaum Sodom ya. Liwat itu laki-laki menyukai laki-laki gitu, berhubungannya lewat kubur. Biseksual akan merujuk kepada liwat atau sihak, sementara transgender akan merujuk pada kecenderungan banci atau tomboy yang termasuk pada kategori tahanut starajul. Jadi kita sebagai perempuan ya harus berdandan seperti perempuan. Dan kita kalau misalkan punya teman laki-laki, kita juga enak kan kalau dia melihat mereka seperti laki-laki daripada seperti banci, betul nggak? Ya. Nah, selanjutnya ada dampak negatif LGBT. Yang pertama, pelakunya akan dibinasakan oleh Allah. Lesbian dan gay adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut yang melakukan penyimpangan tersebut tidak mau mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Lut. Maka mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, LGBT menimbulkan penyakit. Penyakit yang ditimbulkan dari LGBT tidak hanya menyangkut pada penyakit jasmani, tetapi juga penyakit kejiwaan. Di antara penyakit jasmani yang ditimbulkan dari LGBT adalah penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Sebagaimana diketahui bahwa obat penyakit AIDS sampai saat ini belum ditemukan. Adapun penyakit kejiwaan yang ditimbulkan dari LGBT adalah hilangnya orientasi yang normal dan perilaku seksual yang dapat mendorong kepada perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya. Orang yang mempunyai orientasi seks menyimpang biasanya sangat posesif terhadap pasangannya, sehingga mudah cemburu yang tidak terkendali akhirnya mendorong untuk membunuh pasangannya. Wah, serem ya, kita cemburu nih, tapi karena mereka sesama jenis, mereka itu kenapa mereka sangat cemburu dengan pasangannya? Ada pasangan mereka itu sedikit, lesbian, gay itu sedikit, sehingga mereka mencari lagi yang sesama jenis itu susah. Makanya mereka
sifat yang posesif, sehingga apabila mereka kecemburuannya itu sudah memuncak akan dibunuh pasangannya. Serem nggak? Serem. Nah, yang ketiga, merusak tatanan sosial. Dampak perilaku LGBT terhadap kehidupan sosial lebih dahsyat dibandingkan dengan perbuatan zina. Perilaku ini akan merusak tatanan sosial karena sudah tidak memperhatikan nilai sosial dan agama yang menghendakinya keteraturan dalam menetapkan nilai kehidupan manusia. Kehidupan sosial semakin terpuruk karena banyaknya perilaku menyimpang seperti tindak asusila, pelecehan seksual, perzinahan, dan yang merajalela. Masih banyak lagi dampaknya. Selanjutnya ada hadis tentang LGBT. La'anallaha man amila amala faumilutin. La'anallahu man amila amala faumilutin nalana. Artinya, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut. Allah melaknat yang melakukan perbuatan seperti kaum Nabi Lut sebanyak 3 kali. Kita tulis dulu ya bahasa Arabnya. Nah, ini ya teman-teman, kelihatan kan ya? Baca nggak? Kelihatan ya, baca ya. Selanjutnya, dalil Quran durhaka kepada orang tua. Siapa yang bisa membacakan? Octavia? Ayo Octavia, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'anaha nahu kurha wa hamluhu Wa fisoluhu salasuna syahran. Oke.
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibu mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapitnya adalah 30 bulan. Quran surah Al-Ahqaf ayat Masya 15. Allah. Terus sekarang nulis Arabnya dulu ya. Nah, ini kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan. Kelihatan ya. Kita hapus lagi. Selanjutnya ada bentuk perbuatan durhaka. Sebelumnya kalian ada yang tahu nggak sih orang tua itu apa? Bentuk perilaku durhaka kepada orang tua itu apa? Marah. Marah ya, nggak boleh Membentak. kasar. Nah, di sini ada bentuk perbuatan durhaka. Yang pertama, mengucapkan perkataan yang tidak suka seperti ah atau semacamnya, membentak atau bersuara lebih keras kepada orang tua. Misalkan kayak kalian lagi main game misalkan apa gitu, terus disuruh oleh orang tua dan kalian bilang ah si mama kan teteh lagi main game gitu, jadi mati nih gitu. Itu dosa sekali, apalagi disuruh sama orang tua gitu. Yang kedua, bermuka masa, mencemburu kepada orang tua. Itu selain tidak berakhlak, itu juga termasuk bentuk perbuatan durhaka, yaitu bermuka masa, mencemburu kepada orang tua. Itu tidak boleh ya. Dan salah senyum, meriang kepada orang tua. Ketiga, mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, memandang sinis kepada orang tua. Sama teman aja kita gak boleh,
apalagi sama orang tua gitu. Yang kelima, malu menyebut mereka sebagai orang tua. Kan ada ya yang orang tua yang misalkan gitu pekerjaannya kurang gitu ya, kurang secara ekonomi, mereka malu tuh misalkan bapaknya tukang beca, bapaknya supir, tapi tetap sebagai orang tua kita harus melakuinya. Yang keenam, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Misalkan, nah aku mau, teman aku beli laptop baru, aku mau dong beli laptop baru gitu. Sementara orang tua belum punya uang, itu kita tidak boleh memaksa orang tua dengan permintaan yang banyak. Yang ketujuh, bagi laki-laki yang sudah menikah lebih mementingkan istri daripada orang tua, itu nggak boleh. Karena apa? Karena orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita. Tetapi ketika kita sudah punya istri, kita lupa dengan orang tua. Itu tidak boleh. Kekasih itu tidak kekal, bisa bercerai, bisa meninggal. Tapi kalau orang tua itu harus kita hormati sebelum mereka meninggal gitu. Yang kedelapan, menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Kan ada ya orang tua zaman sekarang yang ditaruh di panti jompo. Kalian tahu? Ya, Iya benar ya. Tidak boleh orang tua kita dirawat sama orang tua. Orang tuanya udah tua pengen dirawat, nah ditaruh di panti jompo. Itu masya Allah, astagfirullah sekali ya. Nah, selanjutnya ada 4 durhaka kepada orang tua. Yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disegerakan untuk mendapat azab di dunia. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Yang keempat, termasuk golongan orang hina. Dari hadis durhaka kepada orang tua. Ridha Rabbi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ridha Rabbi fi ridha walidi. Wasakhatu Rabbi fi sakhati walidi. Artinya, ridha Allah tergantung ridhonya orang tua dan murka Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi kalau misalkan nih kalian mau menikah ditentang karena tidak setuju gitu, nah kalian harus ikutin kemauan orang tua itu atau tidak menikah dengan orang itu. Karena apa? Ridha Allah itu ridhanya orang tua dan murka Allah itu murkanya orang tua. Nah sekarang kita masuk ke bab 3 ya, yaitu meninggalkan sholat. Siapa yang bisa baca? Vina dan Nyawa? Oh bisa. Oke silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Yang artinya maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran surat Al-Ma'un ayat 107. Quran surat 107 ayat 44 sampai 5. Masya Allah. Itu ya. Sekarang kakak akan menulis dulu dalil sholatnya. Fawailul lil musallin
dampak meninggalkan sholat. Yang satu menyebabkan kesesatan. Yang kedua dihukumi sebagai orang yang mendapat kecelakaan. Yang ketiga diancam masuk neraka. Serem ya kalau kita meninggalkan sholat. Nah, nih dalam hadis meninggalkan sholat. Buniyal Islamu ala khamsi syahadati alla ilaha illa wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis sholati wa inna zakati wa haji wa shaumi Ramadana. Artinya Islam dibangun di atas 5 tiang. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, dan yang kedua Muhammad Rasulullah, yang ketiga menegakkan salat, yang keempat memberikan zakat, yang kelima haji, dan yang terakhir puasa Ramadan. Ini kakak akan menuliskan ya hadisnya. Ini nih teman-teman, kelihatan nggak hadisnya? Kelihatan. Selanjutnya ada pertanyaan nih, tolong dijawab ya sama adik-adik. Akan tunggu selama 5 menit. Ayo.
Sudah tahu. Sudah semua? Sudah. Oke, jadi pertanyaan pertama, siapa yang ingin maju ke depan? Aku. Oke, Bina silakan. Dibawa kertasnya Kak. Boleh. Bina silakan jawab. Apa itu LGBT? LGBT itu adalah penyimpangan seksual. Jadi pasangan sesama jenis, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, atau ada juga yang transgender yang harusnya dia perempuan dari lahir tapi jadi laki-laki. Itu Atau sebaliknya gitu iya ya. atau sebaliknya. Masya Allah, berikan tepuk tangan semuanya. Silakan duduk, Bina. Silakan kasih ya. Selanjutnya, apa dampak negatif LGBT? Siapa? Octavia. Apa dampak negatif LGBT, Octavia? Dampak negatif LGBT itu ada 3. Yang pertama itu pelakunya dibenci sama Allah SWT. Iya. Yang kedua itu LGBT itu menyebabkan penyakit, Oh. penyakit HIV, AIDS gitu-gitu. Oh, iya betul. Nah yang ketiga itu merusak tatanan masyarakat. Oh, betul. Masya Allah, tepuk tangan. Makasih Octavia. Selanjutnya, bagaimana perbuatan durhaka kepada orang tua? Saya. Oke. Silakan. Jawabannya itu membentak atau berkata kasar pada orang tua, memasang atau sirik pada orang tua, dan mencela orang tua baik secara terang-terangan ataupun secara tidak. Masya Allah, berikan tepuk tangan. Terima kasih kepada Santi. Selanjutnya siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 4? Octavia. Octavia silakan. Yang keempat, apa dampak perbuatan durhaka kepada orang tua? Dampak perbuatan durhaka kepada orang tua itu dibenci sama Allah, terus terhalang masuk surga. Oke,
Oke, ada lagi? Udah? Udah. Makasih ya anak-anak semua sudah mau maju dan berani maju ke depan kelas. Semuanya aplaus untuk kalian. Sama-sama. Ya, sekarang kita di sini ada yang mau bertanya tentang LGBT, meninggalkan sholat dan apa tadi? Durhaka kepada orang tua. Ada yang mau cerita? Gak ada ya. Berarti kita tutup ya dengan doa kafaratul